You brought too many. Hai bioskoper semuanya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Kita masih dalam pandemi virus corona, jangan lupa protokol kesehatan 3M. Dan yang belum divaksin, segeralah vaksin. Kali ini bioskop jadul akan menceritakan sebuah film koboi terbaik yang pernah diproduksi, Once Upon a Time in the West. Rilis pada 21 Desember 1968 dengan bintang utama Claudia Cardinali, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Roberts, dengan sutradara Sergio Leone. Seorang wanita muda meninggalkan kehidupan lamanya demi suami baru dan masa depan barunya di barat. Ketika keretanya tiba, dia menemukan suami dan anak-anaknya terbunuh. Ada banyak tanah dan potensi, tetapi dengan biaya berapapun, ada orang yang ingin mengambilnya. Bahkan jika itu berarti membunuh seorang pria dan anak-anaknya. Seorang pria asing, pendiam dan misterius, hanya dikenal sebagai si harmonika, datang dengan bayangan masa lalunya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti saja ceritanya. Film ini dimulai di sebuah stasiun kereta api. Datanglah 3 orang bandit. Tidak jelas apa yang mereka lakukan di sana. Hingga ketika kereta tiba, ketiga bandit tersebut merasa tidak menemukan seorang penumpang kereta yang mereka tunggu. Ketika ketiganya akan beranjak pergi, setelah kereta api berangkat dan keadaan stasiun menjadi sepi, terdengarlah alunan harmonika dari seberang rel kereta. Di sana berdiri seorang pria sambil menenteng tasnya. Terjadilah duel antara ketiga bandit tadi dengan pria harmonika. Meski salah satu bandit mampu menembak pria harmonika, tapi ia tetap bertahan dan selamat. Sedangkan ketiga bandit mati di tempat. Sementara itu di tempat lain, daerah tandus bernama Sweetwater, Brad McBain sedang berburu burung bersama Jimmy, anaknya yang paling bungsu. Ketika mereka kembali ke rumah, Jimmy segera diminta masuk ke rumah untuk merapikan diri. Anak Brad McBain yang perempuan, Maureen, sedang menyiapkan meja makan mereka untuk menyambut kedatangan ibu angkat mereka yang datang dari New Orleans. Sementara itu Patrick, anak lelaki McBain yang beranjak remaja, diminta segera bersiap untuk menjemput sang calon ibu di stasiun kereta. McBain sendiri mengambil air di sumur untuk membasuh muka dan minum. Suasana tiba-tiba menjadi senyap, seolah pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama kemudian burung-burung yang berada di belakang semak-semak tiba-tiba terbang seolah dikagetkan oleh sesuatu. Hingga tak berapa lama terdengar satu tembakan. McBain mengira itu adalah seseorang yang sedang berburu burung di daerah tersebut. Namun dia segera menyadari bahwa hanya keluarganya lah yang tinggal di daerah terpencil nun jauh dan tandus seperti itu. Burung-burungnya dilihat tidak ada yang jatuh tertembak. Naluri kebapakannya segera membuatnya menoleh kepada anaknya Maureen yang ternyata sudah tertembak. Dia segera berlari menuju Maureen, namun salah satu tembakan lain segera terdengar. McBain tertembak. Dia masih terus berupaya mendekati meja makannya untuk mengambil senjatanya dan mempertahankan diri. Namun satu tembakan lainnya membuatnya terkapar. Patrick yang keluar dengan mengendarai kereta kudanya tidak luput dari tembakan. Lalu tinggallah Jimmy, si kecil yang masih hidup. Jimmy yang mendengar banyak tembakan segera keluar. Di luar dia menemukan bahwa semua anggota keluarganya sudah dibantai dan dari semak-semak muncul 5 koboi bersenjata yang mendekatinya. Tidak tampak ketakutan di wajah Jimmy, hanya keberanian mengapa keluarganya menjadi sasaran pembantaian seperti ini. Salah satu koboi bertanya kepada Frank, "Kan diapakan si anak kecil ini?" Frank yang menyadari bahwa salah satu anggotanya bertindak idiot dengan menyebut namanya, tidak memiliki pilihan lain selain membunuh Jimmy. Lengkaplah sudah keluarga Brad McBain dibantai siang itu. Sementara itu di stasiun kereta, saat kereta tiba, si calon nyonya McBain, Jill, tiba. Setelah kebingungan selama beberapa jam karena si penjemputnya tidak kunjung tiba, dia memutuskan untuk menyewa kereta kuda untuk mengantarnya ke rumah Brad McBain.
Diantarlah dia oleh seorang kusir kereta kuda yang senang tertawa lebar bernama Sam. Di tengah perjalanan mereka sempat menyaksikan pembangunan jalan kereta api, sesuatu yang baru di wilayah itu dan di saat itu. Ketika perjalanan mereka sudah cukup lama, Sam memutuskan untuk beristirahat dan minum sebentar di sebuah bar di pinggir jalan. Jill tidak mau sendirian di luar, menyusul ke dalam bar. You mean you never wash? We sure do. Sempat Jill berbincang dengan penunggu bar sampai terdengar banyak suara kuda dan tembakan di luar bar. Sisi bar menjadi terpaku akan suara-suara tersebut. Kemudian masuklah pria ke dalam bar tersebut. Dia kemudian memesan minuman. Tak beberapa lama terdengar kembali lantunan harmonika di dalam ruangan tersebut. Sisi ruangan bar kembali bingung dari mana datangnya suara itu. Pria yang baru datang tadi ternyata bernama Cyan, seorang buronan kelas kakap. Dan yang sebenarnya terjadi di luar tadi adalah Cyan sedang melawan para petugas keamanan yang sedang menangkapnya dan kemungkinan akan mengantarnya ke penjara. Cyan segera menghampiri pria berharmonika setelah sempat mengejek pria harmonika karena cuma bisa bermain harmonika dan menaruh pistolnya di depan. Cyan yang segera menyadari bahwa ada salah satu pria di dalam bar yang hendak mencabut pistolnya. Cyan menodongnya dengan pistol untuk menyuruhnya memutus rantai tahanan yang dipakainya sekarang. Tak berapa lama muncullah ke dalam bar beberapa pria yang ternyata mereka adalah anak buah Cyan yang bermaksud untuk menyelamatkannya. Cyan segera ingin pergi namun pria harmonika meminta pistolnya kembali. Cyan yang sadar bahwa dia membawa pistol milik pria harmonika segera menyuruh anak buahnya untuk mengembalikannya kepada pria harmonika. Kemudian pria harmonika menarik mantel anak buah Cyan karena dia tahu bahwa mereka semua menggunakan mantel yang sama dengan ketiga pria yang dibunuhnya di stasiun di awal cerita. Cyan tidak percaya dengan omongan pria harmonika, sebab dia tahu persis bahwa dia ataupun anggotanya tidak ada yang pergi ke stasiun hari itu. Selain itu, orang yang menggunakan mantel berwarna coklat khas Cyan hanyalah orang-orangnya Cyan saja. Dan satu hal lagi, karena anggota Cyan tidak mudah dibunuh. Jill segera melanjutkan perjalanannya bersama Sam. Dan ketika mereka sampai di kediaman Brad McBain, alangkah terkejutnya Jill karena sambutan meriah yang dia harapkan berubah menjadi sambutan kelabu. Sebab seluruh keluarga McBain sudah tewas dan siap dimakamkan. Suatu hal yang sepertinya sudah difirasatkan olehnya karena Jill memang datang dengan mengenakan gaun warna hitam. Warna yang biasa digunakan oleh orang yang sedang berduka cita. Lalu segera terkuaklah bahwa Jill sebenarnya sudah diperistri oleh Brad McBain sebulan yang lalu di New Orleans, yang artinya dia adalah resmi menjadi nyonya sekaligus janda McBain saat ini. Prosesi pemakaman segera dilaksanakan pada hari itu juga. Sam sempat mengajak Jill untuk kembali saja ke New Orleans, tempat yang lebih ramai daripada kediaman McBain ini. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Jill karena dia tahu bahwa semasa hidupnya Brad adalah pria yang kaya, dan dia berharap dapat menemukan harta peninggalan suaminya dahulu sebelum kembali ke New Orleans. Lalu datanglah para sheriff daerah tersebut dengan membawa bukti pembunuhan berupa sepotong kain yang diidentifikasi adalah potongan mantel seragam Cyan. Mereka pun bergegas untuk memburu Cyan dan komplotannya. Di tempat lain, pria harmonika menemui Wobbles, pria yang sudah membuat kesepakatan kepada pria harmonika agar dapat mempertemukannya dengan Frank. Setelah sempat menganiaya Wobbles, pria harmonika sadar bahwa Frank tidak datang ke stasiun karena dia pergi ke kediaman McBain dan melakukan pembantaian di sana. Cyan tiba di rumah Jill yang sudah bersiap untuk pergi. Dia kemudian meminta Jill untuk membuatkannya kopi, meski sempat kesal karena tahu bahwa Cyan dan komplotannya adalah pembunuh suaminya. Jill menurut saja untuk membuatkan Cyan kopi. Cyan menjelaskan bahwa dia dan komplotannya tidak melakukan pembunuhan di kediaman McBain. Cyan segera pergi dari kediaman McBain setelah itu. Tidak lupa dia mengingatkan bahwa komplotan pembunuh sebenarnya pasti akan mengincar Jill. Saat hendak menyiapkan kereta kudanya untuk kembali ke New Orleans, datanglah pria harmonika ke tempat Jill. Pria harmonika membenarkan perkataan Cyan bahwa Jill sedang dalam bahaya. Kali ini pria harmonika meminta Jill untuk mengambilkan air segar di sumur. Ketika keduanya sedang mencoba mengambil air dari sumur,
muncul dua pria yang membawa senjata dan berkuda ke arah mereka. Pria harmonika sadar bahwa ini adalah dua orang yang berniat untuk membunuh anggota keluarga terakhir dari McBain. Dia segera menghabisinya tanpa ampun. Sekarang terkuaklah siapa sebenarnya pembunuh keluarga McBain, yaitu bukannya anggota Cyan, tapi Frank dan komplotannya. Jill mendatangi Wables untuk memintanya mengatakan kepada Frank bahwa dia ingin membuat kesepakatan pribadi kepada Frank demi keselamatan nyawanya. Pria harmonika menguntit Wables menuju kereta di mana Frank dan Morton, pria Taipan cacat, yang menyewanya. Meski pada awalnya Frank hanya diminta untuk menakut-nakuti keluarga McBain, Frank malah membunuh mereka semuanya. Wables yang datang langsung kepada Morton dan Frank langsung membuat Frank naik darah, sebab dengan begitu dapat dilacak siapa sebenarnya pembunuh keluarga McBain dan siapa dalang di balik semua ini. Setelah menengok di luar jendela dan mengetahui bahwa Wables sudah dikuntit, Frank segera siap siaga. Dan ketika anggotanya Frank datang dengan menaiki kuda menuju kereta Frank, pria harmonika segera turun dari kereta agar tidak kepergok anggota Frank. Namun naas karena Frank sudah menodongkan pistol ke mukanya. Pria harmonika pun segera diikat di dalam gerbong kereta. Frank makin marah kepada Wables karena kecerobohannya hampir membahayakan keselamatan mereka semua. Wables ditendang keluar kereta oleh Frank. Setelah jatuh, Wables melihat bahwa di bawah kereta sedang bersembunyi seorang pria lainnya, yaitu Cyan. Cyan sempat memberi isyarat agar Wables diam, namun dia malah mencoba untuk memberitahu Frank, yang segera direspon oleh Frank dengan menembaknya 3 kali. Wables pun mati, sementara itu Cyan masih selamat. Frank yang mencoba mendapatkan identitas pria harmonika namun gagal, segera diminta Mort untuk memastikan bahwa Jill sudah tewas. Frank bersama anak buahnya segera mendatangi Jill. Cyan kemudian masuk dan menyelamatkan pria harmonika, namun dia sengaja tidak menembak mati Mort, karena dia tahu bahwa Mort tidak layak dibunuh saat ini. Maybe he wanted to enlarge the farmhouse. It is exactly what your husband ordered from me. Di kediaman McBain dikirim banyak bahan baku untuk membangun bangunan. Jill sempat bingung dengan hal ini, namun dia segera tahu bahwa McBain berniat untuk membangun stasiun di daerah itu karena dia sempat melihat replika bangunan-bangunan ketika sedang mencari harta McBain yang ditinggalkannya di rumahnya. Cyan diberitahu oleh pria harmonika bahwa tanah tersebut akan sangat berpotensi menguntungkan secara finansial di masa mendatang sebab jalur kereta api pasti akan melewati daerah tersebut. Sebagai catatan bahwa kereta api di masa tersebut menggunakan tenaga uap dan di daerah tersebut hingga 50 mil jauhnya hanya daerah Sweetwater yang memiliki cadangan air, sehingga hampir dipastikan daerah tersebut akan laku keras. Namun sepertinya rencana Brad McBain bukanlah untuk menjual tanah tersebut, melainkan memiliki stasiun sendiri di daerah tersebut. Pria harmonika menegaskan bahwa Brad McBain tidak akan mendapatkan apapun saat jalur kereta api melintas di daerahnya, kecuali saat itu sudah siap dengan adanya stasiun. Cyan sadar akan hal ini dan setuju untuk menyerahkan pasukannya untuk bekerja membantu membangun stasiun. Frank yang bertemu Jill segera bercinta dengannya. Kemudian keduanya sepakat bahwa Jill akan melelang tanahnya. I declare the auction open. This parcel of land measures 320 acres. Tibalah saat pelelangan tersebut. Anak buah Frank ikut serta di dalam ruangan lelang untuk mengintimidasi peserta lelang agar nilai lelang tidak terlalu tinggi. Hingga pada nilai $500, seakan lelang akan selesai. Kemudian muncullah pria harmonika yang menawar $5.000 dengan nilai dari penyerahan buronan wilayah tersebut yang tidak lain adalah Cyan. Cyan segera diamankan untuk segera dikirim ke penjara Yuma. Pria harmonika memenangkan lelang. Martin yang merasa Frank sudah bertindak di luar batas segera menyuap anggota Frank untuk membunuh Frank. They were all alive until they met you, Frank. Frank yang keluar dari tempat Jill dan pria harmonika segera menyadari bahwa dia diincar oleh anak buahnya setelah diberitahu secara tersirat oleh pria harmonika. Pria harmonika sempat membantu Frank untuk membunuh beberapa anak buahnya. Jill sempat bingung mengapa pria harmonika menyelamatkan Frank.
Namun pria harmonika dengan enteng menjawab bahwa ia tidak menyelamatkan Frank. Ia hanya tidak membiarkan Frank terbunuh karena ia ingin membunuh dengan tangannya sendiri. Setelah kejadian itu, Frank kembali ke kereta di mana Mart bersembunyi. Dia mendapati bahwa anak buahnya telah banyak yang mati bergelimpangan. Setelah mencari-cari, dia menemukan Mart sudah tidak berdaya terkapar di samping aliran air kecil. Meski awalnya berniat membunuhnya, Frank kemudian mengesampingkan keinginan tersebut karena dia tahu bahwa Mart akan lebih menderita dengan hidup seperti itu daripada dibunuh. Kembali ke kediaman McBain, Jill sedang sibuk menata rumahnya ketika Cyan tiba-tiba masuk rumah. Jill merasa senang karena Cyan bisa lolos dari penjaganya dan memutuskan kembali ke kediaman McBain. Saat Cyan meminta kopi kepada Jill, Jill tidak menolak. Bahkan dia menawarkan Cyan untuk merapikan jenggotnya. Sementara itu, pria harmonika menyerut kayu sambil memandangi para pekerja yang sedang membangun stasiun di kediaman Jill. Hingga orang yang ditunggunya tiba, yang tidak lain adalah Frank. Frank datang bukan lagi dengan motif uang, wanita atau kekuasaan, melainkan dia masih penasaran siapa pria harmonika sebenarnya dan apa yang dia inginkan sehingga mati-matian melindungi janda McBain. Keduanya terlibat duel. Dan ketika itu pula Frank jatuh terkapar oleh tembakan pria harmonika. Pria harmonika segera mengeluarkan harmonikanya untuk diselipkan di bibir Frank. Hal ini membuat Frank sadar siapa sebenarnya pria harmonika. Dia tidak lain adalah anak kecil lugu yang sewaktu Frank masih menjadi bandit amatir disuruh untuk berdiri dan menahan badan kakaknya yang lebih besar yang lehernya disiapkan di tiang gantungan. Logikanya karena badan kakaknya yang lebih besar, pria harmonika kecil kesulitan untuk menahan keseimbangan. Frank menyelipkan harmonika ke mulut pria harmonika dan memintanya untuk menghibur kakaknya yang lantas pria harmonika jatuh ke tanah dan kakaknya mati di tiang gantungan. Pria harmonika yang sudah selesai dengan visi pribadinya segera pergi dengan sebelumnya pamit kepada Jill, McBain, dan Cyan. Cyan juga memutuskan untuk pergi. Cyan yang ternyata menerima luka tembak ketika mendatangi Pak Cucu mati di tengah jalan. Pria harmonika segera membawa mayat dengan kudanya. Sementara itu Jill, McBain memberikan minuman kepada para pekerja yang membantunya mendirikan stasiun, sesuatu yang menjadi permintaan Cyan sebelum dia meninggalkan tempat itu. Dan film pun berakhir. Peran si harmonika sempat ditawarkan kepada Clint Eastwood yang pernah bersama sang sutradara Sergio Leone di 3 film sebelumnya yang dikenal dengan trilogi dolar. Namun Eastwood menolaknya dan peran itu diberikan kepada Charles Bronson, seorang aktor yang dulunya menolak ambil bagian di trilogi dolar. Sekian dulu dari Bioskop Jadul, jangan lupa like, share, subscribe supaya tidak ketinggalan cerita jadul lainnya. Terima kasih sudah nonton, have a good day, bye.